selamat datang di podcast kami, podcast. Hello everyone, selamat datang di podcast kami, podcast Mato. Go. Apa kabar semuanya? Bagi kalian yang lagi nonton dan dengerin podcast kami, selamat nonton ya. Podcast Mato Girl ini adalah podcast di mana tempat-tempat berbincang-bincang seru nih. Sebelumnya kita kenalan dulu nggak sih bersama aku, Sofi Nur Hovifah, dan teman aku. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lutfia Alfipidade dari Ilmu Komunikasi Angkatan 23 yang bakal nemenin kalian di segmen kali ini. Di segmen kali ini kami akan membahas tentang perintis bisnis. Apa sih Kak perintis bisnis itu? Perintis usaha, kegiatan yang baru saja berjalan dan berfokus pada pencarian serta pengembangan target pasar nih. Oh gitu ya Kak. Nah, makanya di segmen kali ini kita bakal datangin dua narasumber yang keren dan membuat kita termotivasi deh tentunya tentang perintis usaha. Halo, apa kabar nih kalian semuanya? Halo, baik, alhamdulillah. Oh ya, perkenalan diri dulu nggak sih Kak biar santai gitu ngobrolnya. Boleh. Oke. Mungkin dari kakaknya dulu. Perkenalkan, nama saya Nabil Nasik Ramadan, asal saya Pemalang. Pemalang Kak ya? Oh, biasanya kalau dari Pemalang ke Jogja berapa jam ya Kak? 6 jam. 6 Iya, jam. 6 jam. Naik apa Kak? Naik kereta? Naik Atau? kereta, naik motor 6 jam juga. Wah, naik motor juga? Iya. Waduh, Nggak ada bedanya ya? Nggak ada. Ngeri. Kalau buat kakaknya sendiri nih dari mana? Oke, perkenalkan nama aku Muhammad Rafli Sueri. Aku berasal dari Batam. Aku owner dari salah satu fashion store yang bernama abotrif.id. Waduh, ngeri banget. Kakak asalnya tadi dari mana? Dari Batam. Dari Oh, Batam. Kalau dari Batam tuh makanan Khasnya apa? ya? Batam itu ada otak-otak, terus ada nasi lemak yang daerah khas Melayunya itu ada di daerah Oh, Batam. kayak upin-ipin gitu ya? Oh. Iya, benar, ada, oke, benar. oke, Iya, oke. benar. Iya. Nah, karena nanti kita di perjalanan aja ya sambil kenal-kenalnya ya. Nggak usah lama-lama, kita lanjut aja nggak sih nanya-nanya biar penonton kita nggak terlalu lama nungguin kita. Yuk, Sofi Oh, duluan iya, yuk ngasihnya. Pertanyaan pertama nih Kak, apa sih Kak yang mendorong Kakak untuk memulai bisnis ini? Dan cerita apa gitu yang dibalik inspiratif Kakak dalam membuat usahanya? Oke, untuk hal yang mendorong pertama tentunya waktu itu aku cerita awal mula aku merintis dulu ya teman-teman semua. Aku merintis usaha ini dari kelas 1 SMK, di mana waktu itu aku sedang bisa dibilang Indonesia terpapar ya COVID-19 yang memaksakan pada saat itu pelajar maupun siswa-siswa yang ada di tempat aku untuk dirumahkan belajarnya secara online. Di situ semua aktivitas menurut aku terhambat ya. Motivasinya itu di mana aku harus bisa tetap mendapatkan uang ketika wabah ini itu datang. Jadi walaupun aku tetap beraktivitas di rumah, sekolah di rumah, karena waktu itu dilarang keluar rumah, lah yang mendorong aku buat membuka usaha rintisan aku. Pada saat itu juga rintisan ini dimulai itu juga dari teman ke teman aja, karena hal-hal mungkin gabut ya anak siswa, seorang pelajar gitu kan, pengen dapat pencarian karena kan COVID-19 membuat saya tidak mendapatkan uang jajan dari orang tua saya nih. Iya Iya sih, bener banget. Bener. Jadi itu sih yang membuat orang motivasi aku untuk melakukan rintisan usahaku. Oke, terima kasih, memang kayak Masya Allah banget ya anaknya ya. Yuk kakak yang satunya boleh dong. Jadi kalau untuk saya pribadi kan ada sebuah tanah kosong milik keluarga saya kan. Wah. Nah sebelum itu hanya menjadi kandang ayam. Lalu kemudian saya dan keluarga tuh berpikir bagaimana agar caranya mendapatkan penghasilan yang lebih dari itu. Nah jadi kami membuat sebuah restoran dengan inovasi yang unik karena target pasar kita adalah anak muda. Iya. Oh iya. Nah, seperti itu. Oh, jadi memang kayak kakak-kakak berdua nih memang gak salah sih Iya, kita bener mengundangnya ke sih. sini ya. Memang wah Masya Allah banget nih. Baik deh, kamu nanya lagi nih, boleh kan? Boleh dong. Nah, bagaimana sih Kak mendefinisikan kesuksesannya atau dalam konteks sebuah perintis bisnis kakak ini? Oke teman-teman semua. Di sini kalau dibilang mengukur kesuksesan bagi aku itu pencapaian sekarang ya, karena aku membuka rintisan aku
yaitu kayak collection store ya. Di sini aku bergerak tuh ada barang-barang thrift atau bekas, ada vintage yang tahun 90-an, terus ada yang baru juga. Jadi campur, intinya itu yang berbau dengan fashion, yang bisa dijadiin cuan itu pasti masih bisa diolah, itu pasti mau saya kerjakan gitu. Pokoknya cuan ya gitu ya. Ya yang penting cuan gitu. Dan kalau misalnya diukur kesuksesan ya, aku tuh buka di modal namanya pelajar itu kan nggak ada lah, duit jajan juga seberapa. Waktu itu aku cuma modal 200.000. Terus aku main ke salah satu pasar. Nah di pasar itu awalnya aku diajakin temen nih untuk bisa berbisnis thrifting awalnya, belum ke baru dan vintage dulu. Nah di pasar itu di mana modal 200.000 aku bisa dapetin 10 potong pakaian. Modal 200.000 nih dapat 10 potong pakaian. Dan ketika dijual pada saat itu melalui marketplace, melalui online shop, itu bisa mendapatkan dari 200 ya teman-teman jadi ke 1 juta. Dimana hal itu membuat aku semakin bersemangat untuk menekuni bidang bisnis ini. Kalau dibilang kesuksesannya seperti apa sekarang, alhamdulillah di tahun 2023 ini aku udah punya toko di Sleman, Jogja kebetulan. Sebenarnya tokonya awalnya tuh di Batam. Di Batam tuh udah ada toko, cuman karena aku berhubung pindah kuliah di Jogja, jadi kemarin memang baru-baru ini aku membuka toko di Sleman di Jalan Wedo Martani Jetis nomor 100A. Aduh, boleh Bisa nih. langsung datang ya. Datang langsung nih ke kakaknya, ramah, baik banget lagi. Aduh. Nih kakaknya satunya nih gimana? Kalau kesuksesan menurut saya pribadi adalah ketika kita sudah tidak bekerja kepada orang lain dan kita bisa duduk santai dan mendapatkan hasil, itu kesuksesan. Oh jadi bos gitu Iya, ya? jadi Iya, bos, jadi oh, bos. itu baru Nah, kesuksesan ya. karena kalau kita jadi pegawai itu kayak belum gitu rasanya kan. Iya, iya, Jadi iya. Bos kita harus muda ya? ya Ah. seperti itu. Oke. Lanjut nih Kak. Lanjut nih. Apa sih Kak tantangan yang terberat atau terbesar yang pernah Kakak hadapi dalam membangun usaha Kakak ini? Oke, tantangan aku waktu itu karena aku masih pelajar ya, aku tuh buka usaha ini tuh 1 SMK. Tantangan terberatnya itu memenuhi keinginan konsumen, di mana modal aku yang terbilang kecil tidak bisa memenuhi keinginan mereka yang secara terus-menerus. Misal kita udah punya langganan nih, nanti kadang-kadang nanya, Mas barang yang ini tuh ada nggak? Atau Mas bisa cariin barang ini. Kadang harga yang nggak sesuai budget aku tuh untuk ngeluarin modal, nah itu yang menjadi tantangan aku. Terus juga peraturan-peraturan dari pemerintah yang kadang-kadang sedikit membuat usaha kayak waktu aku di Batam itu sangat sedikit terhambat. Karena waktu itu dari Batam, karena dekat Singapura ya, jadi setiap mau ekspor atau ngirim barang ke luar kota bahkan satu Indonesia itu terkena pajak PPN, di mana sangat memberatkan dari pihak customer kita yang tidak mau membayar pajak tersebut. Jadi aku harus ya berpikir lagi gimana caranya barang ini tetap harus terkirim tanpa membayar pajak PPN dari aku maupun customer. Nah di situ kami mungkin sedikit mengakali ya, ada mengakalinya itu seperti tapi tetap legal ya, ini bukan ilegal, tetap legal tapi melalui kapal, dan melalui kapal dari pulau ke pulau yang durasinya pengiriman itu menjadi lama, tapi di situ dengan melalui jalur yang bisa dibilang lebih lambat membuat ongkos kirimnya menjadi lebih murah. Tantangannya sih paling ya itulah, mendapati kesulitan-kesulitan yang ada, tapi insya Allah kita akan terus membuat sebuah inovasi dan ingin tetap terus memuaskan pelanggan kita apapun yang terjadi, seperti itu. Oke. Berarti kayak berat gitu bagian yang pengirimannya ya? Iya, waktu itu pengiriman berat sih. Oke. Kakaknya? Kalau tantangan untuk di restoran sendiri itu seperti kalau terkendala saking ramenya pada saat restoran itu, terutama pada saat jam-jam siang itu. Makan siang, jam Makan siang. gitu ya. Nah, karena itu begitu ramenya dan membludak sehingga kebanyakan konsumen itu tidak sabar, tidak sabar dan ingin. Ya biasa sih, Nah. orang Indonesia emang gitu Kak. Nah itu dia Emang masalahnya. gitu. Bisa membudayakan antri ya. Bener banget. Jadi kita harus bersikap lebih sabar dan Iya. memberikan pengertian yang lebih. Itu sih tantangan kalau di restoran itu sendiri. Oke. Ya, buat pertanyaan selanjutnya nih, gimana sih Kak kayak buat nyari rekan bisnisnya tuh, kayak kan kakaknya nggak sendiri atau sendiri? Kalau aku sih sendiri ya. Kakaknya sendiri, kalau kakaknya pasti nggak bisa Iya, nih nggak sendiri bisa nih. sendiri. Ya. Ya, masa restoran Iya. kita masuk Wah. sendiri itu nggak bisa sih. Kalau Gimana, Kak? kalau untuk saya pribadi dari manajer restoran itu kita ambil dari orang catering. Jadi Oh ya. ada orang keluar dari catering kita tarik. Terus untuk chefnya kan ada 2 kami. Chef utama itu dia tenaga kerja Indonesia yang kerja di Arab, tapi udah pulang ke Indonesia. Terus kita tarik jadi chef utama. Terus kalau asistennya sih dari dia. Dia nyari
dia nyari temannya yang bisa masak gitu. Jadi kayak yang Nah, Oh. terus untuk kayak misalkan untuk pelayan atau untuk dari segi kasir itu kami ambil dari saudara-saudara kami sendiri yang masih membutuhkan pekerjaan. Iya, iya. Jadi kita itu Benar, tetap benar. mengajak keluarga kami, keluarga besar untuk saling berbisnis bareng. Tapi dengan catatan bisnis keluarga Profesional ya. profesional, kita harus profesional dalam bekerja. Oke, berarti kayak kita lebih baik keluarga gitu ya, Iya. benar. Kalau keluarga kita masih membutuhkan, ngapa kita harus memilih yang lain Orang dulu lain, ya? kan? Benar. Benar juga sih. Iya sih. Nih ada lagi nih. Apa sih Kak pelajaran yang dalam kegagalan gitu loh? Ada nggak yang kayak oh ya berat banget Kegagalan nih itu atau dalam apa? perjalanan Oh, bisnisnya dalam gitu. perjalanan bisnisnya. Kalau kegagalan aku itu ada ya, waktu itu aku sempet kena tipu gitu waktu beli barang tentunya. Kena tipu itu gimana sih kegagalan itu dalam hal ceroboh teman-teman. Cerobohnya itu karena aku ingin mendapatkan barang yang bagus dan banyak dengan harga yang relatif dengan lebih murah. Oh iya, biar untung lebih banyak gitu Iya, ya Kak. sebenarnya biar untung lebih banyak. Iya. Cuman kan hal tersebut sangat tidak mungkin jika dipikirkan dengan logika ya. Iya. Gak ada barang yang banyak bagus harganya murah. Jadi waktu itu aku sempat tergoda memang kepada salah satu penjual yang aku juga belum kenal waktu itu. Tapi dia berani menyodorkan barang itu dengan yang bagus, banyak dengan harga yang sangat-sangat miring yang dikatakan aku bisa untung itu bisa 100% gitu dari sebelumnya. Jadi karena aku ceroboh dan langsung melakukan payment atau pembayaran, ketika 3 hari kemudian ternyata tidak bisa dihubungin dan akhirnya pun aku kena tipu ya. Itu merupakan menurut aku kegagalan yang harus menjadi pelajaran untuk kedepannya. Jangan terlalu mudah terpercaya deh gitu intinya. Iya sih, benar-benar. Apalagi zaman sekarang kan. Iya, Iya. memang lagi zaman semuanya suka banget tuh digituin tuh. Nah, kalau kakaknya gimana nih? Kalau kegagalan dalam bisnis restoran itu sendiri terkadang yang bisa Juta. Wah, Dimana hal itu membuat aku semakin bersemangat untuk menekuni bidang bisnis ini. Kalau dibilang kesuksesannya seperti apa sekarang, alhamdulillah di tahun 2023 ini aku udah punya toko di Sleman, Jogja kebetulan. Sebenarnya tokonya awalnya tuh di Batam. Di Batam tuh udah ada toko. Cuman karena aku berhubung pindah kuliah di Jogja, jadi kemarin memang baru-baru ini aku membuka toko di Sleman di Jalan Wedo Martani Jetis nomor 100A. Aduh, boleh Bisa nih. langsung datang ya. Datang langsung nih ke kakaknya, ramah, Bisa. baik banget lagi. Aduh. Nih kakaknya satunya nih gimana? Kalau kesuksesan menurut saya pribadi adalah ketika kita sudah tidak bekerja kepada orang lain dan kita bisa duduk santai dan mendapatkan hasil, itu kesuksesan. Oh jadi bos gitu Iya, ya? jadi Iya, bos, jadi oh, bos. itu baru Karena kesuksesannya. karena kalau kita jadi pegawai itu kayak belum gitu rasanya kan. Iya, iya. Jadi yang bos muda ya? Ya, seperti itu. Oke. Lanjut nih Kak. Lanjut. Apa sih Kak tantangan yang terberat atau terbesar yang pernah kakak hadapi dalam membangun usaha kakak ini? Oke, tantangan aku waktu itu karena aku masih pelajar ya, aku tuh buka usaha ini tuh 1 SMK. Tantangan terberatnya itu memenuhi keinginan konsumen, di mana modal aku yang terbilang kecil tidak bisa memenuhi keinginan mereka yang secara terus-menerus. Misal kita udah punya langganan nih, nanti kadang-kadang nanya, Mas barang yang ini tuh ada nggak? Atau Mas bisa cariin barang ini. Kadang harga yang nggak sesuai budget aku tuh untuk ngeluarin modal, nah itu yang menjadi tantangan aku. Terus juga peraturan-peraturan dari pemerintah yang kadang-kadang sedikit membuat usaha kayak waktu aku di Batam itu sangat sedikit terhambat. Karena waktu itu dari Batam, karena dekat Singapura ya, jadi setiap mau ekspor atau ngirim barang ke luar kota bahkan satu Indonesia itu terkena pajak PPN, di mana sangat memberatkan dari pihak customer kita yang tidak mau membayar pajak tersebut. Jadi aku harus ya berpikir lagi gimana caranya barang ini tetap harus terkirim tanpa membayar pajak PPN dari aku maupun customer. Nah di situ kami mungkin sedikit mengakali ya, ada mengakalinya itu seperti tapi tetap legal ya, ini bukan ilegal, tetap legal tapi melalui kapal, dan melalui kapal dari pulau ke pulau yang durasinya pengiriman itu menjadi lama, tapi di situ dengan melalui jalur yang bisa dibilang lebih lambat membuat ongkos kirimnya menjadi lebih murah. Tantangannya sih paling ya itulah, mendapati kesulitan-kesulitan yang ada, tapi insya Allah kita akan terus membuat sebuah inovasi dan ingin tetap terus memuaskan pelanggan kita apapun yang terjadi, seperti itu. Oke. Berarti kayak berat gitu bagian yang pengirimannya ya? Iya, waktu itu pengiriman berat sih. Oke. Kakaknya? Kalau tantangan untuk di restoran sendiri itu seperti kalau terkendala saking ramenya pada saat restoran itu, terutama pada saat jam-jam siang itu
makan siang, jam Nah, makan siang. gitu ya. Nah, karena itu begitu ramenya dan membludak sehingga kebanyakan konsumen itu tidak sabar. Tidak sabar dan ingin. Ya biasa sih, Nah. orang Indonesia emang gitu Kak. Nah, itu dia Emang masalahnya. gitu. Bisa membudayakan antri ya. Bener banget. Jadi kita harus bersikap lebih sabar dan Iya. memberikan pengertian yang lebih. Itu sih tantangan kalau di restoran itu sendiri. Oke. Ya, buat pertanyaan selanjutnya nih, gimana sih Kak kayak buat nyari rekan bisnisnya tuh kayak kan kakaknya nggak sendiri atau sendiri? Kalau aku sih sendiri ya. Oh, kakaknya sendiri, kalau kakaknya pasti nggak bisa Ya, nih nggak sendiri bisa nih. sendiri. Ya. Ya, masa restoran Iya. nggak masuk Wah. sendiri itu nggak bisa sih. Kalau Gimana, Kak? kalau untuk saya pribadi dari manajer restoran itu kita ambil dari orang catering. Jadi Oh ya. ada orang keluar dari catering kita tarik. Terus untuk chefnya kan ada 2 kami. Chef utama itu dia tenaga kerja Indonesia yang kerja di Arab, tapi udah pulang ke Indonesia. Terus kita tarik jadi chef utama. Terus kalau asistennya sih dari dia. Dia nyari temannya yang bisa masak gitu. Jadi kayak yang bersih. Nah, ya. terus untuk kayak misalkan untuk pelayan atau untuk dari segi kasir itu kami ambil dari saudara-saudara kami sendiri yang masih membutuhkan pekerjaan. Iya, Jadi kita itu tetap benar. mengajak keluarga kami, keluarga besar untuk saling berbisnis bareng. Tapi dengan catatan bisnis keluarga Profesional ya. profesional. Kita harus profesional dalam bekerja. Oke, berarti kayak kita lebih baik keluarga gitu Iya. ya, benar. Kalau keluarga kita masih membutuhkan, ngapa kita harus memilih yang lain Orang dulu lain ya? kan. Benar. Benar juga sih. Iya sih. Nih ada lagi nih. Apa sih Kak pelajaran yang dalam kegagalan gitu loh? Ada nggak yang kayak oh ya berat banget Kegagalan nih itu atau dalam apa? perjalanan bisnisnya dalam gitu. perjalanan bisnisnya. Kalau kegagalan aku itu ada ya, waktu itu aku sempet kena tipu gitu waktu beli barang tentunya. Kena tipu itu gimana sih kegagalan itu dalam hal ceroboh teman-teman. Cerobohnya itu karena aku ingin mendapatkan barang yang bagus dan banyak dengan harga yang relatif dengan lebih murah. Oh iya, biar untung lebih banyak gitu Iya, ya Kak. sebenarnya biar untung lebih banyak. Iya. Cuman kan hal tersebut sangat tidak mungkin jika dipikirkan dengan logika ya. Iya. Gak ada barang yang banyak bagus harganya murah. Jadi waktu itu aku sempat tergoda memang kepada salah satu penjual yang aku juga belum kenal waktu itu. Tapi dia berani menyodorkan barang itu dengan yang bagus, banyak, dengan harga yang sangat-sangat miring, yang dikatakan aku bisa untung itu bisa 100% gitu dari sebelumnya. Jadi karena aku ceroboh dan langsung melakukan payment atau pembayaran, ketika 3 hari kemudian ternyata tidak bisa dihubungin dan akhirnya pun aku kena tipu ya. Itu merupakan menurut aku kegagalan yang harus menjadi pelajaran untuk kedepannya. Jangan terlalu mudah terpercaya deh gitu intinya. Iya sih, benar. Apalagi zaman sekarang kan. Iya, memang lagi zaman semuanya suka banget tuh digituin tuh. Nah, kalau kakaknya gimana nih? Kalau kegagalan dalam bisnis restoran itu sendiri terkadang yang bisa dialami oleh sebagian pengusaha restoran itu ketika sepi ya. Karena yang namanya bisnis usaha itu pasti punya rentang waktu. Iya, ada tingginya ada. Karena konsumsi orang Indonesia itu karena keviralannya, Iya, bukan karena usahanya. benar banget nih. Itu dia. Iya. Jadi ketika bisnis kita sudah mulai sepi, jadi kita harus memikirkan bagaimana caranya untuk bisa memviralkan lagi, seperti diskon atau penambahan spot foto baru. Nah, seperti itu. Oke. Emang kayak kita bener-bener pas banget nih memilih narasumber kita nih. Bener banget sih Kak. Aduh, masih muda kayak ini memang Buat motivasi motivasi anak-anak banget muda gitu, yang Kak. sukanya cuma scroll TikTok kayak terus kita. kayak kita sih sebenarnya ya. Iya, oke. Kita lanjut aja deh, kita lanjut. Oh iya, ada nggak sih Kak resiko dalam bisnis kakak itu kayak ya resiko dalam berbisnisnya gitu, dalam merintisnya lebih tepat? Ya, menurut aku kalau misalnya resiko, setiap usaha dan bisnis yang dijalankan itu pasti ada resikonya. Iya. Ada sebuah risiko yang harus diambil, walaupun itu nantinya kemungkinan besarnya bisa gagal kalau nggak dicoba, tapi kan kita nggak tahu gitu. Jadi resiko kalau misalnya dari aku, resiko kegagalan itu paling ya sama sih, harus bisa tekun ya. Ibaratnya namanya usaha itu harus bisa tekun, teliti, sabar ya, harus sabar juga, karena rezeki itu tiap hari itu kan berbeda-beda, nggak sama. Jadi misalnya kadang kalau lagi dapat banyak ya alhamdulillah disyukuri, kalau lagi dapat sedikit ya udah disyukuri juga. Jadi banyak dikit itu harus disyukuri teman-teman. Paling itu dari aku. Tuh dengerin ya guys ya. Kalau untuk saya pribadi itu kan namanya orang sukses pasti pernah mengalami kegagalan. Iya. Jadi kalau untuk sekedar cerita di restoran saya itu pernah chefnya ini
meminta kenaikan gaji. Nah, tapi kan dalam konteks itu atau dalam keadaan tuh pas itu kondisi restoran itu sedang sepi. Jadi kan kita berpikir bagaimana caranya dan akhirnya kita melepaskan chef utamanya itu. Nah, jadi tinggal chef kedua. Nah, di situ jadi kita itu harus benar-benar memilih. Memilih itu dalam artian kita harus benar-benar teliti segi penggajian, segi macam-macam. Jadi dan yang terpenting kalau dari bisnis restoran itu sendiri adalah kualitas makanan dan pelayanan itu sendiri sih. Benar-benar. Kalau pelayanannya nggak oke pasti kayak Pasti nggak akan ini. kembali lagi Iya. sih. Benar banget. Lanjut nih ya, lanjut Kak ya. Iya, Boleh ya, boleh. boleh. Apa Kak strategi pemasaran yang paling efektif yang telah Kakak terapkan? Oke, kalau strategi pemasaran atau promosi ya, promosi itu bisa lewat media sosial, bisa lewat booth atau event. Kalau aku sendiri sih aku memang setiap rutin tuh mengikuti Sunmore atau Sunday Morning di Stadion Maguwarjo untuk mempromosikan toko aku. Jadi di situ aku sewa lapak gitu. Ntar ada yang jualan juga setiap minggu, tapi cuma setiap minggu di Stadion Maguwarjo dari jam 7 sampai jam 10. Nah, kalau untuk pemasaran lewat digital ya lewat platform seperti Instagram, TikTok, terus marketplace itu sih paling kalau misalnya dari proses pemasaran baik penjualan secara online dan offline. Oke, kalau Kakaknya? Kalau untuk bisnis makanan sendiri itu kita melewati form YouTube, IG, YouTube, TikTok. IG. Nah, karena Oke. kita mengundang YouTuber lokal Iya. nah, Wah, ngeri. untuk mereview restoran kita itu sendiri. Endorse gitu ya? Endorse. Secara tidak langsung. Iya, oke. Karena kebanyakan remaja zaman sekarang hanya bisa scroll TikTok Bener setelah banget. sekolah gitu. Iya, bener Bener banget. banget. Bener. Emang sekarang zamannya tuh zaman yang pokoknya media sosial aja Iya. gitu ya. Serba instan, Ah, semuanya instan tanpa instan. melakukan Kalau proses bisa gitu. di depan kamar tuh udah ada yang ngantarin gitu, tapi Iya, walaupun dia tidak datang ke restoran kan masih ada GoFood. iya bener Masih ada- banget. Iya. Aduh. Oke. Oh iya, gimana sih Kak pandangan Kakak terhadap tren sama perkembangan masa depan di industri usaha gitu? Oke, aku dulu ya kalau gitu. Boleh. Kalau misalnya tren juga aku waktu itu memulai rintisan thrifting, fashion, terus ada yang baru nih vintage itu memang juga ngikutin tren lah gitu. Yang viral nih apa kita ikutin, kita cari barang-barang kemauan para konsumen. Untuk kedepannya menurut aku di since industri ini tuh sangat-sangat menarik dan cukup menjanjikan di mana orang akan terus berbelanja pakaian setiap bulan, setiap minggu, setiap tahun gitu. Apalagi perempuan ya, Iya. perempuan kan suka belanja banget gitu. Jadi Iya, kalau benar. menurut aku sih nggak ada matinya untuk berbisnis fashion, baik yang baru, vintage maupun thrifting seperti itu. Kalau Kakaknya sendiri gimana? Kalau saya sendiri itu, kalau untuk saya pribadi dalam bisnis dunia restoran itu kita kalau tren ya nggak terlalu sih, paling kita Kayak kayak menjual dari segi makanannya saja. Iya. Menjual dari segi makanan dan tempat. Kalau untuk restoran saya sendiri itu bertemakan kayak keraton gitu. Oh. Ya, jadi ada gazebo, Tradisional ada, gitu ya? Iya, ada saung Mengusung gitu. konsep itu. Mengusung konsep tradisional. Jadi kita tidak mengambil konsep yang kayak Itali gitu, tidak. Iya. Dan menu yang kita tawarkan pun seperti ikan bakar, menu-menu tradisional lainnya. Emang sekarang tuh emang udah jarang gitu loh Kak yang Iya. tradisional. Orang sekarang taunya spaghetti gitu ya. Western gitu ya, Iya, western. taunya cuma gitu-gitu aja tuh, nggak ada lagi. Bener banget. Iya. Nah, ini Kak satu lagi nih, tinggal satu lagi nih pertanyaannya. Seperti yang Kakak ketahui nih, setiap bulan atau minggu pasti aja ada tren-tren baru yang berhubungan dengan bisnis nih. Kalau ada tren yang baru tuh, Kakak ngikutin nggak sih gitu supaya bisnis Kakak tuh jalan gitu? Tetap berkembang. Iya, gitu. tetap berkembang. Oke, malah menurut aku di sini kalau misalnya ada tren baru yang orang banyak tertarik itu malah harus diikutin teman-teman. Baik dari segi promosi maupun cara dia melakukan transaksi ya. Jadi kalau misalnya ada tren itu sebaiknya sih kalau aku ya memang aku ngikutin. Jadi misalnya ada yang viral apa, yang lagi rame itu apa, itu ngikutin karena itu bisa meningkatkan insight atau strategi lah pemasaran kita baik di online maupun offline. Karena kalau zaman sekarang tuh orang pengennya online. Jadi kalau ngikutin tren itu kayaknya wajib deh biar orang tuh ngelihat terus akun kita, insight kita itu bagus gitu. Jadi orang juga tertarik untuk membeli barang yang kita jual seperti itu. Oke. Kalau Kakaknya gimana? Kalau untuk usaha restoran sendiri itu yang namanya tren itu kita wajib
mengikuti juga seperti kita tetap memfoto-foto kondisi restoran, benar. tetap memfoto makanan. Update gitu. Nah itu jadi kita tetap harus mengupdate apa yang ada di restoran kita. Seperti Biar semuanya diskon-diskon tahu. Ya, biar semuanya tahu gitu ya. Ya. Diskon 10%, pasti banyak yang datang tuh. Kak. Iya betul. Atau Strategi. Gratis iya, es teh gitu. gratis es teh, Gratis bener satu, banget. Gratis satu gitu ya. Jumat berkah apalagi tuh, aduh itu Karena bakal kan rame banget tuh. Es tehnya juga es teh gelas besar kan jadi. Oh iya bener banget. Nggak pelit ya? Nggak pelit kami. Boleh dong sekali-sekali Oh, es jeruk iya. yang gratis. Jangan es teh terus gitu. Di mana-mana es teh terus ya. Iya, gratis. di mana-mana pasti es teh. Boleh dong es jeruk Iya. sekali-sekali. Banyakin gula nggak apa juga. Oke. Oke nih guys, udah di penghujung acara aja nih. Oke, makasih ya Kak udah sempetin hadir di podcast kami kali ini dan mau sharing-sharing tentang pengalaman kakaknya. Yang mana jauh-jauh nih, ada yang dari Batam tadi ya, ada sama yang dari Pemalang. Pemalang. juga. Aduh, kayak jadi ke Jogja nih sambil membuka usaha. Mudah-mudahan kakaknya satunya membuka restonya berapa cabang Bikin lagi. cabang ya, amin. Ya, amin ya Allah. Amin. Kalau bisa di dekat Amikom sih. Biar gratis es biar jeruk. gratis es jeruk. Bener Biar banget, gratis bener jeruk. banget. Boleh dong kakaknya kasih biar teman-teman tahu di mana nih kalau mau beli-belinya. Ya gitu boleh sambil iklan. Sambil kita. iklan. Nah, ayo kakaknya terserah sih mau dari Oh, kalau mana. aku tadi untuk alamat toko itu aku ada di Wedo Martani, Jalan Jetis, nomor 100A Sleman, Kalasan. Nah, kalau buat yang Sunmore itu ada di Stadion Maguharjo dari jam 7 sampai jam 10. Tuh buat yang lagi cari-cari baju, anak-anak kuliah yang bingung dengan pakaian atau outfitnya boleh datang langsung ke tempat kakaknya. Boleh, Ramah, boleh. baik. Diskon pasti tuh, Minta diskon tuh. diskon, Kak. Minta diskon Kak, ini habis nonton podcast. Bilang gitu aja, nggak apa-apa. Kalau kakaknya? Kalau untuk saya pribadi, restoran masih ada satu aja Iya. di Pemalang. Coba kalian bisa cari di YouTube Dapur Si Gentong Pemalang. Nah, itu Wah, Dapur Si tuh Gentong jangan Pemalang lupa. ya, guys, ya. Dan tungguin kakaknya buka cabang di Jogja. Amin. Sleman Condong Catur. Nah, boleh nih, boleh. Boleh banget nih, ya ampun. Oke, gak kerasa nih Kak. Udah di segmen akhir aja nih. Soal perintisnya, pokoknya semua yang udah kakak jelasin. Kami Semoga sangat kita termotivasi juga buat nih buka oleh usaha. Amin, oleh amin, kakak-kakak amin. yang dari narasumber yang kita panggil keren dan Makasih, amin. waduh, masya Allah banget nih udah mau Enggak. ngikutin anak-anak muda yang sukanya scroll TikTok. TikTok. Nah, Rebahan ya. iya Ya, rebahan. betul. Bener banget dan memberikan cerita-ceritanya pokoknya wah seru banget deh. Gak kalah keren juga kami selaku host. Keren banget. pamit Pamit undur undur diri. diri. Jangan lupa like and comment Subscribe. YouTube kami. Bye.